warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi murid-murid kelas 10B. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ukhuwah berkarakter pasti bisa. Meskipun kita sedang dilanda wabah virus COVID-19 dan sekolah diliburkan, tapi bukan berarti kita juga harus libur belajar. Kita masih bisa belajar di rumah. Kita masih bisa belajar secara video. Kita masih bisa belajar secara online. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Apakah alat tulis dan persiapan yang lain sudah dipersiapkan? Kalau belum, Ustadz beri waktu 3 menit untuk mempersiapkannya. Siapkan saja buku, pensil, atau pulpen, serta penghapus atau pulpennya. Sudah dipersiapkan alat tulisnya? Sudah semuanya mengambil alat tulis berupa buku, pensil, dan lain-lainnya? Berarti sudah siap belajar untuk semuanya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang malaikat selalu bersamaku. Diharapkan setelah pembelajaran hari ini, siswa atau anak-anak semuanya dapat mengenal dan mengetahui nama-nama malaikat serta tugas-tugasnya. Juga anak-anak akan mampu mengetahui perilaku dan hikmah ketika kita beriman kepada malaikat. Nah, sekarang coba perhatikan video yang akan diputar berikut ini. Nah, bagaimana videonya tadi? Di video tadi adalah video tentang sebuah area atau sebuah tempat yang diawasi oleh sebuah CCTV. Menurut kalian, coba tuliskan apa yang dapat kalian ambil, apa yang dapat kalian amati setelah melihat video tersebut. Silahkan tulis di bukunya masing-masing. Ustadz beri waktu 3 menit dari sekarang.
Audio Jungle. 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 Udah ditulis. Nah, sekarang udah jelaskan apa yang dimaksud dalam video tersebut. Di video tersebut adalah sebuah area atau tempat yang diawasi dan direkam oleh CCTV. CCTV itu berfungsi agar orang-orang yang terekam berhati-hati dan tidak terjadi perbuatan yang tercela dan perbuatan yang tidak diinginkan lainnya. Begitu pula malaikat. Sebagian besar malaikat tugasnya adalah mengawasi manusia agar manusia tidak melakukan perbuatan tercela dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang coba kalian tuliskan sebuah pertanyaan yang ingin kalian tanyakan mengenai video tersebut atau mengenai pembelajaran kita hari ini berupa malaikat selalu bersama kita. Apakah semuanya sudah menulis pertanyaannya? Kalau sudah, pertanyaannya boleh disimpan dulu. Ustaz akan membacakan beberapa pertanyaan yang mungkin sebagian dari kalian menulisnya. Pertama, apa sih malaikat itu? Apakah berbeda dengan manusia? Apakah berbeda dengan jin? Malaikat memang berbeda dengan manusia dan jin, terutama dalam hal segi hawa nafsu. Malaikat tidak diberi hawa nafsu, tapi manusia dan jin diberikan hawa nafsu. Nah, karenanya malaikat itu tugasnya hanya beribadah dan mematuhi perintah-perintah Allah tanpa ada maksiat kepadanya. Itu dikarenakan karena malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Berbeda dengan manusia dan jin diciptakan dengan hawa nafsu. Karenanya pasti ada keinginan ya untuk membuat perbuatan yang maksiat. Jadi jika kita sebagai manusia mampu melawan hawa nafsu tersebut dan bertakwa dan hanya mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka derajat kita, maka pangkat kita bisa dikatakan lebih tinggi daripada malaikat, karena malaikat tidak diberikan oleh Allah hawa nafsunya. Audio Jungle. Sekarang siapkan lagi alat-alat tulis kalian.
Ustadz akan membacakan nama-nama malaikat serta tugas-tugasnya dan dalil keberadaannya di dalam Al-Quran maupun hadis. Sambil Ustadz membacakan, kalian gambarkan peta konsep atau project mind mapping sesuai yang ada di pikiran kalian, sesuai contoh yang berikut ini, atau kalian kreasikan sendiri. Siap? Tapi sebelum kita membahas nama-nama malaikat serta tugas-tugas dan keberadaannya, kita harus tahu dulu apa hukum kita mempercayai malaikat. Tentu saja hukumnya wajib, karena mempercayai malaikat termasuk dalam rukun iman. Rukun iman yang kedua, mempercayai malaikat. Nah, hukum mempercayai malaikat itu sendiri juga sudah ditulis dalam Al-Quran dan sudah didalilkan dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi qalu sami'na wa ata'na ghufranaka wa rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Oke, sudah siap? Berikutnya kita mulai. Ustadz sambil membacakan nama-nama malaikat serta tugas dan dalil keberadaannya, kalian gambarkan peta konsep dan mind mapping sesuai contoh dan bisa kalian kreasikan sendiri. Audio Jungle. Audio Jungle. Malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabi dan rasulnya. Malaikat Jibril disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 97. Surah Al-Baqarah ayat 97. Kemudian ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail yang tugasnya membagikan rezeki dan menurunkan hujan. Membagikan rezeki dan menurunkan hujan. Malaikat Mikail sendiri disebutkan juga dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 98. Surah Al-Baqarah ayat 98. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala. Sangkakala adalah trompet. Trompet yang jika ditiupkan, diperintahkan oleh Allah untuk meniupkannya, maka tiupan yang pertama akan menghancurkan dunia, akan memporak-porandakan bumi, dan di tiupan yang kedua akan mencabut nyawa atau mematikan seluruh makhluk hidup, baik berupa malaikat, manusia, dan jin. Kemudian di tiupan yang berikutnya akan membangkitkan
semua makhluk yang sebelumnya dimatikan. Malaikat Israfil sendiri disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 99. Surah Al-Kahfi ayat 99. Yang keempat adalah malaikat Israel. Malaikat Israel yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa makhluk hidup, termasuk dirinya sendiri. Makanya malaikat Israel juga sering dikenal sebagai malaikat maut atau malaikat kematian. Malaikat Israel sendiri disebutkan dalam Al-Quran dalam surah As-Sajdah, ayat 11. Surah As-Sajdah ayat 11. Yang kelima adalah malaikat mungkar, dan yang keenam adalah malaikat nakir. Mereka berdua ditugaskan oleh Allah untuk bertanya sebagai penanya dan penyiksa di alam kubur setelah seseorang meninggal dunia. Nah, mereka berdua disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang ketujuh adalah malaikat Raqib, dan yang kedelapan adalah malaikat Atid. Nah, malaikat Raqib dan Atid ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal kebaikan seseorang dan mencatat amal kejahatan seseorang, mencatat amal-amal terpuji seseorang dan mencatat amal-amal tercela seseorang, atau serta mencatat perbuatan baik seseorang dan perbuatan jahat seseorang, mencatat amal-amal soleh seseorang dan mencatat maksiat-maksiat seseorang. Nah, malaikat inilah yang menjaga kita dari perbuatan tercela dan memotivasi kita untuk selalu melakukan perbuatan baik dan amal-amal soleh. Malaikat Raqib yang bertugas mencatat kebaikan, malaikat Atid yang bertugas mencatat kejahatan. Malaikat Raqib dan Atid sendiri telah disebutkan di dalam Al-Quran surah Qaf ayat ke-17 dan ke-18. Surah Qaf ayat ke-17 dan ke-18. Kemudian malaikat yang ke-9 adalah malaikat Malik. Malaikat Malik ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga pintu neraka. Malaikat Malik sendiri telah disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf ayat 77. Surah Az-Zukhruf ayat 77. Kemudian malaikat yang ke-10 atau malaikat yang wajib diketahui yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjaga pintu surga. Jadi ketika nantinya kita beramal baik yang banyak, beramal soleh yang banyak, dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita dalam surga, kita akan bertemu kepada malaikat Ridwan sebagai penjaga pintu surga tersebut. Malaikat Ridwan sendiri juga disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat ke-73. Ayat ke-73. Nah, semuanya sudah dibacakan. Apakah peta konsep atau project mind mapping yang sudah disempurnakan sudah selesai?
Sudah kelihatan bentuk tugasnya? Sekarang Ustadz beri waktu lagi 3 menit untuk menyempurnakan, untuk membaguskan, serta untuk memperbaiki project mind mapping yang telah kalian buat. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Sambil menunggu waktu selesai, kita ulang 10 malaikat yang telah disebutkan: Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Menyampaikan wahyu, menurunkan hujan dan membagi rezeki, meniup sangkakala, mencabut nyawa, menanyakan dalam kubur, menyiksa dalam kubur, mencatat amal soleh, mencatat amal maksiat, menjaga pintu neraka, menjaga pintu surga. Nah, sudah selesai. Semuanya sudah menulis project mind mappingnya masing-masing. Sekarang coba dibaca lagi project mind mappingnya. Kemudian tulis satu paragraf singkat mengenai kesimpulan dari mind mapping yang kalian buat. Apakah semuanya sudah selesai menulis kesimpulannya? Sekarang coba sebutkan, jika kita memang beriman kepada malaikat, jika seseorang memang beriman kepada malaikat, kira-kira perilaku apa saja yang muncul, yang timbul ketika seseorang itu benar-benar mempercayai malaikat, benar-benar percaya bahwa malaikat itu bersama kita. Perilaku apa saja timbul karena itu? Yang pertama waspada. Kita akan selalu waspada, kita akan selalu merasa diawasi, kita akan selalu berhati-hati, dan tidak akan melakukan perbuatan tercela, dan tidak akan melakukan perbuatan maksiat, dan memperbanyak melakukan perbuatan kebaikan dan amal soleh.
Karena kita yakin malaikat bersama kita. Malaikat pasti akan mencatat apapun yang kita lakukan, baik berupa kebaikan maupun berupa kejahatan. Dua, kita pasti akan jujur. Kita pasti akan jujur karena kita tahu walau kita berbohong, walau kita berdusta, tapi malaikat akan mengetahuinya. Nah, sekarang apa hikmahnya kita beriman kepada malaikat? Hikmahnya kita beriman kepada malaikat adalah yang pertama, kita jadi tidak ada keraguan. Kita jadi tidak ada keraguan sedikit pun tentang kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kepada nabi kita maupun kepada nabi-nabi yang lain. Karena malaikat Jibril lah yang bertugas langsung untuk menurunkan wahyu dari Allah kepada nabi-nabi dan rasulnya. Kemudian kita juga akan terhindar dari keputusasaan, baik dari segi rezeki, baik dari segi apapun. Karena malaikat punya tugas masing-masing untuk membaikkan rezekinya dan lain-lain. Kemudian kita juga pasti akan menjadi lebih berhati-hati, lebih waspada, dan lebih bertakwa. Karena ketika kita meyakini bahwa ada malaikat bersama kita, kita pastinya akan berlaku dan berhati-hati dan memperbanyak perbuatan amal soleh dan perbuatan baik, serta menghindari perbuatan tercela dan maksiat-maksiat lainnya. Kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari hari ini adalah malaikat wajib kita imani. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani. Serta ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Dan ketika kita beriman kepada malaikat, pasti akan timbul dalam perilaku kita sikap waspada, jujur, dan bertakwa. Kemudian untuk mengetahui apakah kita sudah belajar hari ini, Ustaz akan berikan beberapa pertanyaan. Silahkan dicatat pertanyaannya. Nomor 1, beriman kepada malaikat adalah rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keberapakah beriman kepada malaikat? Nomor 2, pada surah dan ayat keberapa disebutkan dalil atau hukum keberadaan malaikat? Nomor 3, apa tugas malaikat raqib dan atid? Apa tugas malaikat raqib dan atid? Yang keempat, sebutkan 3 perilaku yang timbul di dalam diri seseorang ketika seseorang tersebut mempercayai malaikat. Yang terakhir, yang kelima, tuliskan satu cerita tentang perilaku seseorang yang beriman dan mempercayai malaikat. Sudah dicatat semuanya? Sekarang selamat mengerjakan dan kirim jawabannya serta foto project mind mapping yang tadi dibuat ke WA atau ke nomor yang berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ukhuwah berkarakter pasti bisa.